Halo Taurus, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih ya sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Taurus, mari ajak kamu kita pick card dulu ya. Kita pilih kartu tarotnya dulu untuk cari tahu apa sih yang membuat hubungan ini terasa berbeda daripada hubungan yang lainnya. Ini bisa menurut kamu, menurut pasanganmu, atau menurut kalian berdua sekaligus ya. Oke, satu tumpukan kartu tarotnya akan Mari bagi menjadi 3 tumpukan kartu tarot untuk bisa kamu pilih. Nah, mana tahu kamu ada mau memilih juga ya untuk hubungan kamu dengan mantannya kamu, boleh-boleh aja. Hubungan dengan pasangan yang sekarang sedang kamu jalani, relationship-nya, monggo boleh juga. Atau mungkin bagi kamu yang ingin tahu juga tentang gebetan, ya enggak masalah juga ya. Oke, baik. Tumpukan bunga warna kuning, bunga warna hijau, dan bunga warna merah. Monggo silahkan dipilih. Baik, mari akan mulai dulu ya untuk membacakan dari tumpukan bunga warna kuning. Oke, Taurus, apa sih yang membuat hubungan ini terasa berbeda daripada hubungan yang lainnya? Set. Oke. Oh, ya, lah, iya ya. Berbeda di sini tuh nampaknya Mari hubungan ini memang akan menghadirkan kamu atau pasanganmu pada pengalaman gimana itu rasanya mencintai seseorang yang lebih mencintai diri dia sendiri. Gitu, ya. Gimana sakitnya ketika cinta yang dipersembahkan tidak berbalas dari orang yang diharapkan, gitu ya. Bagaimana itu tuh rasanya, mungkin ya yang pahit-pahit gitu ya. Gimana itu rasanya diselingkuhin misalnya, gimana rasanya tuh diabaikan, dibiarkan menunggu, dibiarkan menanti, gimana itu tuh rasanya tidak diacuhkan emosionalnya diri ini, tidak diterima apa yang menjadi pemikiran diri ini, gitu ya. Yang diharapkan A, yang didapatkan B, ternyata seperti apa gitu ya. Jadi hubungan ini tuh mengajarkan banyak hal. Apa itu kesepian gitu ya, apa itu tuh rasanya kesendirian walaupun sudah berpasangan, tapi kok rasanya seperti sudah single kayak gitu ya. Padahal masih punya suami, masih punya istri, tapi udah kayak ngerasa janda, berjuang sendiri dalam hidup, padahal ada dalam ikatan relationship, misalnya seperti itu. Ya, jadi mungkin bukan pengalaman yang manis banget gimana gitu ya, salah satu akan mengalaminya. Justru ini tuh bisa jadi pengalaman yang pahit gitu loh. Pengalaman yang pahit, tapi justru ini menguatkan diri. Gitu ya. Menjadikan diri ini tuh terbentuk gitu loh. Ya, bahwa mungkin di sana tuh dapat ilmu juga, ada yang harus dibereskan dari diri ini, soalnya kenapa pengalamannya bisa seburuk ini gitu ya. Beberapa ini bisa masuk ke jalan spiritual, ada apa ini sebenarnya, kok pahit banget sih yang aku alami dengan dia gitu ya. Beberapa juga jadinya pintar dalam urusan asmara akhirnya, saking sakitnya gitu ya dalam mengalami relationship ini, sehingga jadi tahu, oh berarti kalau dalam hubungan itu tuh baiknya kayak gini, mestinya kayak gitu, eloknya dilakukan modelnya kayak gini gitu loh ya. Jadi kayak datang pengalaman yang akhirnya bikin diri ini tuh menjadi seseorang yang kalau Mari bilang sih lebih baik ya, menjadi pribadi yang lebih kuat, yang lebih mampu, yang lebih percaya diri pada akhirnya gitu loh, yang lebih bersinar. Kejatuhan dalam relationship ini nanti akan justru melemparkan diri ya, naik menjadi punya pengalaman yang lebih mantap lagi, yang lebih bahagia lagi gitu, karena banyak knowledge. Oh, ada kesalahan di sini, oh ada kekurangan di sini ya, ada kekurangan di sini, maksudnya di sini itu di diri sendiri. Oh, ada yang keliru gitu ya, buktinya aku ngerasa sakit
Berarti ada yang harus aku perbaharui dari diriku. Nah, di situ. Dan beberapa justru makin tahu kekuatan-kekuatan diri, kespesialan diri melalui relationship ini. Nanti seperti itu ya. Misalnya kespesialan diri itu tuh dalam artian mungkin agak-agak gimana gitu ya. Tapi yang kayak berani lebih mengutamakan diri sendiri. Itu juga bisa gitu ya. Di sana. Mungkin juga untuk beberapa belum pernah punya pengalaman nyakitin orang sampai mampus-mampus gitu ya. Belum pernah punya pengalaman itu, tapi melalui relationship ini jadi kayak bisa punya predikat ya sebagai pelaku kejahatan asmara. Nah, seperti itu ya. Pelaku kejahatan asmara. Untuk beberapa mau ini tuh Taurus yang tarik energinya ya, atau ini pasangannya Taurus ini tuh memang playboy, memang playgirl. Jadi ini tuh menambahkan tropinya dia ya. Tropi seseorang ini yang playboy playgirl ini dia tambahkan tropinya, ini adalah korbannya kesekian gitu loh. Nah, di sana ya. Tapi ya itu lucu-lucuannya aja lah ya, walaupun tepat, walaupun benar memang. Cuman ya lagi-lagi bahwa ternyata hidup ini tuh tidak selalu ada di surga gitu lah. Ada juga akan disuruh mencicipi rasanya kayak gimana tuh berada di panasnya api neraka misalnya gitu ya. Jadi kayak utuh. Perjalanan hidup itu tuh utuh. Nggak hanya yang cantiknya, yang manisnya, yang lembutnya, yang hangatnya, yang sejuknya, yang menyenangkannya. Bukan hanya itu aja ternyata dalam hidup. Tapi di sini tuh disadarkan gitu ya, bahwa dalam hidup ini tuh juga bisa menjumpai kesedihan, kepedihan gitu ya, panasnya gitu ya, bisa mengalami stresnya, tertekannya dan sebagainya gitu. Jadi utuh hidup gitu ya. Yin dan yang-nya itu tuh kelihatan. Surga dan nerakanya itu tuh tampak dan sudah dijalani gitu. Nah, di sana ya. Jadi ini mungkin pengalaman salah satunya merasa ini pengalaman yang paling pedih di antara semua pengalaman asmara yang pernah dijalani. Oke, baik, itu yang bikin spesialnya ya, yang bikin berbedanya. Walaupun mungkin bukan dalam artian yang gimana gitu ya, dalam artian yang baik gitu ya. Bukan dalam artian yang indah lah, kalau baiknya sih nggak ada baik buruk ya. Tapi mungkin bukan dalam pengalaman yang indah, tapi itu justru menguatkan pada akhirnya. Oke, baik, mari akan masuk ke membacakan tumpukan kartu tarot warna bunga berwarna hijau ya. Oke, apa yang membuat hubungan ini terasa berbeda daripada hubungan yang lainnya? Oke, ada kartu The Sun. Oh, ini cinta pada pandangan pertama ya. Ini cinta pada pandangan pertama. Tidak butuh waktu lama untuk jatuh cinta. Hanya dalam pertemuan satu kali aja sudah kayak ada getaran rasa bahagia, rasa senang, rasa suka yang mendalam gitu ya. Dan mungkin ini tuh, apa iya aku ini jatuh cinta pada pertama kali. Nah, pasti kayak gitu. Kok rasa-rasanya seperti ketemu sama the one-nya gitu ya. Entah itu kamu Taurus ataupun itu pasanganmu atau mungkin kalian berdua. Tapi kok terasa kedekatan di awal relationship ini gampang aja. Bikin hidup itu tuh juga jadi kayak semangat, jadi gembira gitu ya. Jadi yang kayak yang kayak bikin hidup ini tuh jadi hidup lagi gitu loh. Ada rasa excited di sana, ada rasa ambisi untuk bisa bersatu gitu ya. Ada yang juga mengalami ini masa transisi dari masa cinta monyet masuk ke masa percintaan pra dewasa gitu ya, dari cinta monyet ke pra dewasa. Nah, itu ya model hubungan ini.
untuk masuk nanti, ini tuh masa transisi untuk mau masuk nanti ke percintaan kehidupan dewasa kayak gitu ya. Jadi masa transisi. Jadi tentu ini tuh kayak berkesan sekali kalau Mari lihat. Dan nampak-nampaknya dalam relationship ini akan lebih banyak nanti tuh memori yang manis-manisnya, memori yang menyenangkannya gitu, memori yang mendebarkannya, memori yang kalau itu diceritain bikin yang bercerita berseri-seri, bikin yang bercerita ketawa-ketawa gitu ya, yang bahkan mungkin bisa bikin orang lain tuh cemburu, ih aku pengen lah juga punya pengalaman bercinta yang seperti itu gitu loh, gitu ya, aku pengen lah punya pengalaman asmara seperti itu gitu. Nah di sana ya, memang kalau Mari lihat ini gimana tuh ya, dua orang yang spirit mudanya itu tuh kelihatan gitu, dan banyak lembutnya di sini udah pasti, daripada ribut-ributnya, daripada berantemnya, lebih banyak di sana tuh ekspresi kasih sayang, walaupun mungkin salah satu agaknya sedikit kaku gitu ya, tetapi kekakuannya dia, ketidakluasannya dia, kemonotonannya dia balas dengan kesetiaan gitulah, kekonsistenan gitu ya. Dia balas dengan satu hal yang justru melengkapi relationship ini. Yang satu pasti romantis banget gitu ya. Jadi ada pengalaman yang ketemu sama orang, oh gini ya rasanya diromantisin, oh gini ya perasaannya kalau berhubungan sama orang yang pujangga cinta misalnya kayak gitu. Soalnya ini tuh kayak mau terus-terusan ya, mau terus-terusan bilangin aku sayang kamu, aku cinta kamu gitu ya. Oh gini ya rasanya digombal gitu. Oh gini ya rasanya kalau diharapkan. Oh gini ya kalau gini ya rasanya kalau diusahakan untuk mencintai gitu ya, mencintai. Soalnya kan gini, yang satu yang sebagai pecinta itu kan dia akan tunjukkan betul itu ya, cintanya dia yang menggebu-gebu itu gitu ya, cintanya dia yang besar itu, cinta dia yang romantis itu gitu. Jadi seperti kayak yang mengajari pasangannya, gini loh kalau dalam sebuah hubungan asmara, gini loh caranya kalau mencintai seseorang gitu ya, di sana. Jadi di sini apa ya, kalau Mari bilang sih lebih hidup ya kayaknya relationship ini dibandingkan sama relationship yang lain gitu ya, kayak nggak ada bosan-bosannya gitu loh ya, kayak nggak ada jemu-jemunya, ada aja terus perasaan baru menyayangi dia gitu ya. Jadi untuk mungkin ini hubungannya sudah lama, katakanlah sudah bertahun-tahun usia relationship ini, tapi perasaan cinta itu tuh bisa tetap tumbuh, tetap subur, tetap hadir gitu ya, tetap bisa terlihat dari peragaan salah satunya di sini. Nah gitu ya, jadi mungkin garis besarnya hubungan ini tuh kok kayaknya susah untuk padam gitu, banyak keseruannya, banyak keceriaannya gitu ya. Salah satu memang Mari lihat menghidupkan relationship ini, yang satunya lagi mempertahankan relationship ini. Jadi maksudnya yang satunya dalam hubungan ini nggak tahu apakah ini kamu, apakah ini pasanganmu ya Taurus ya, tetapi yang satu itu tuh peragaan terus kalau orang mencinta itu tuh seperti apa gitu. Yang satunya lagi memperagakan, bukan membalas keromantisan terus menerus, tetapi mengokohkan relationship ini, memperkenalkan apa itu artinya setia, apa itu artinya jujur, apa itu artinya merawat dan menjaga satu hubungan yang kokoh. Nah seperti itu ya. Oke, baik, mungkin itu aja dulu pembacaan untuk kamu yang memilih tumpukan kartu kedua ya, bunga warna hijau.
Sekarang Mari akan masuk untuk membacakan tumpukan kartu tarot yang ketiga, bunga warna merah. Apa sih yang membuat hubungan ini tuh terasa lebih berbeda daripada hubungan yang lainnya? Oke, ya. Oke, ya. Jadi ini tuh kalau Mari bilang, tunggu ya, Mari minta klarifikasi dulu untuk yang ini. Iya, ini tuh kalau Mari bilang ya, ini kayak yang mungkin hubungan yang bertepuk sebelah tangan gitu ya. Karena ternyata ada salah satu dalam relationship ini tuh yang tidak total gitu loh. Ada satu orang dalam relationship ini tuh yang nampaknya kesungguhannya masih sangat sedikit sekali dibandingkan dengan yang lainnya. Jadi kayak melewatkan kesempatan untuk bisa punya hubungan jangka panjang, yang dimana hubungan jangka panjang itu, Mari lihat ada jaminan di sana ya, ada jaminan disayangi untuk selama-lamanya gitu ya, dicintai untuk selama-lamanya gitu ya. Jadi kayak ada seseorang yang lagi atau ada seseorang yang memang membatas-batasi dirinya dari seseorang yang tulus kepada dia. Jadi itu yang bikin hubungan ini tuh terasa istimewa gitu ya, terasa berbeda. Soalnya salah satu akan bisa mungkin menyesal gitu ya, mungkin suatu saat akan menyesal telah melewatkan kesempatan bersama dengan seseorang yang kalau dia pilih itu tuh justru mendatangkan banyak hal-hal baik, banyak hal-hal indah gitu loh. Tahu ya, jadi itu yang kayak yang melewatkan kesempatan untuk tahu gimana tuh hubungan yang solid gitu ya. Gimana tuh jika ada seseorang yang mau melakukan apapun untuk kita gitu ya, bertanggung jawab untuk kita, tidak habis-habis rasa sayangnya untuk kita, seseorang yang mengambil tanggung jawab dalam hidupnya kita gitu ya. Terlewatkan, ada yang melewatkan di sini gitu ya. Tetapi walaupun mungkin salah satunya itu ditinggalkan oleh yang lain nanti ya, tetapi Mari rasa yang sudah berkorban banyak, yang sudah punya effort banyak, yang sudah punya inisiatif besar banyak tentang masa depan baik dalam relationship ini, Mari lihat tidak akan merasa merugi gitu ya. Setidaknya melalui hubungan yang bisa aja ini gagal, ini tuh justru membentuk dia menjadi pribadi yang lebih berkemampuan ya, menjalani hubungan yang baik dan benar gitu. Jadi di sini tuh dia tidak merugi, yang punya effort banyak itu tuh tidak merugi gitu ya. Justru yang pergi, yang mengambil sedikit kemudian lari, justru dia yang rugi gitu loh. Yang telah ikhlas memberi, yang taunya itu tuh hanya membagi gitu ya, itu justru tidak kehilangan apapun. Kalau Mari tangkap, tidak akan kehilangan apapun, karena lagi-lagi ya, nampaknya Mari ini menjadi istimewa karena bertemu sama orang yang tulus. Itu kayak gimana gitu ya. Kalau orang tulus itu tuh tidak akan merasa sakit, tidak akan merasa gagal, tidak akan merasa kalah gitu ya, tidak akan merasa bahwa dia sedang dimanfaatkan gitu, tidak. Lah orang dia tulus gitu ya, lah orang dia benar-benar, dia sungguh-sungguh menjalani hubungan dengan baik gitu ya. Justru yang pergi, yang di sana itu tuh tidak mengembangkan dirinya ya, terutama bersama dengan seseorang yang layak banget nih untuk dijadiin sebagai pasangan sampai menua gitu.
Justru orang yang pergi itu yang nanti punya pengalaman istimewa gitu ya. Bahwa dia justru tidak mengistimewakan sesuatu yang pantas, layak untuk diistimewakan. Mudah-mudahan bisa paham ya, kok agak bolak-balik gitu ya, tapi sebenarnya ada intinya tuh yang mari sampaikan tadi. Ya. Nah, jadi dia kayak yang ya suatu saat akan menyesal, mari lihat ya, menyesal. Soalnya kalau dia mau kembali lagi kepada yang tulus ini, mari rasa orang yang tulus ini tuh akan cepet ya mendapatkan pengganti yang justru lebih baik. Gitu. Ya, yang justru akan lebih baik. Jadi ya kalau sudah pergi nggak akan ketemu lagi sama yang model sejenis seperti ini. Nah, ini yang bikin istimewa gitu ya. Mungkin ya kok perpisahan, dari mana istimewanya perpisahan? Tapi itulah dalam ketidakberuntungan yang kita lihat seolah-olah dia buruk di situ ya. Tapi justru itu yang membuat dia lain gitu loh. Ya. Di sana. Di mana lagi mau ditemukan ini orang yang sebegitu ikhlasnya dalam menyayangi, gitu. Susah itu dapatnya, gitu ya. Susah. Hanya mungkin 1 dibandingkan 1000 ya. Dan yang 1 itu ya seseorang yang di sini, entah itu kamu Taurus yang udah tulus, atau jangan-jangan itu si pasangannya kamu. Tapi yang jelasnya di situ tuh ngerti suatu saat, oh kayak gini ya orang yang tulus kepada kita itu tuh kayak gini modelnya ya. Seperti hubungan yang aku jalani dengan dia ya. Nanti akan ada yang berujar seperti itu. Gitu ya. Yang satu tuh akan kayak semakin belajar untuk tabah, untuk ikhlas, untuk ridho gitu. Yang penting aku melakukan yang terbaik sudah. Dan ketika melakukan terbaik, dia akan dapat ganjarannya. Nah, melalui hubungan yang gagal gitu ya, dia bisa ketemu justru sama seseorang yang bisa menghargai, justru bertemu sama orang yang bisa sama tulusnya dengan dirinya gitu ya, yang bisa menyayangi sama dalamnya dengan dirinya. Nah, seperti itu ya. Jadi hubungan ini masa-masa yang mengajarkan bahwa kebaikan gak akan berbuah keburukan gitu ya, seolah-olah bisa kebaikan itu tidak berbalas, tetapi akan digantikan dengan atau melalui cara yang berbeda dari orang yang berbeda gitu. Nah, yang satunya ya menjadikan hubungan ini istimewa karena pernah punya pengalaman gagal ya, memilih untuk kabur, memilih untuk pergi dari seseorang yang pantas untuk dipilih sebagai pasangan. Oke, baik. Sudah mari bacakan ketiga tumpukan kartu tarot ini. Terima kasih sudah ikut memilih ya. Mudah-mudahan yang mari sampaikan mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.